La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demi hujan yang turun sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi guntur yang menggelegar, yang menyambar akan setiap kebatilan yang ada di muka bumi, yang akan memusnahkan segala keburukan, demi angin yang bertiup kencang, berhembuslah dengan membawakan kabar gembira akan hari kebangkitan dan akhir zaman ini. Meledaklah suara langit, meledaklah angkasa, hancur berkeping-keping. Namun manusia tidak pernah melihat itu. Mereka semua menganggap apa yang terjadi hanya suatu sisi yang kebetulan. Daratan, lautan, udara telah menjadi abu-abu karena setiap berjalannya kehidupan tidak ada satupun manusia yang sadar, kecuali hanya segelintir manusia yang dipimpin oleh seseorang yang diasingkan. Bergemuruhlah wahai guntur, keraskan suaramu, sambar setiap daratan, jangan pernah engkau tahan akan setiap suara panggilan dari Sang Ilahi untuk menghentikan kebatilan di dunia ini. Mereka sedang asik bersenang-senang dengan hasil yang mereka terima, dengan kemuliaan, derajat ketinggian yang mereka miliki, yang datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hempaskanlah setiap panah langit ke daratan. Lemparkan tombak-tombak ke langit ke daratan,
agar seluruhnya melihat, seluruhnya mendengar, dan seluruh hati-hati manusia tertancap dengan panah dan tombak itu. Sampai kapan engkau tidak mau kembali dan tidak mau sadar, wahai manusia? Betapa bijaksana Allah tidak terbatas. Namun ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan kebijaksanaannya karena perbuatanmu yang tak kunjung kau rubah kepada jalan yang benar. Siapakah yang pintar di dunia ini? Siapakah yang hebat dan berilmu di dunia ini? Siapakah yang berkuasa di dunia ini? Sebentar lagi engkau akan sirna, termakan oleh waktu. Karena segala yang kau miliki tidak sama sekali, itu bukanlah pemberian dari Tuhanmu. Engkau hidup seperti wadah yang telah retak dan pecah. Didatangkan air di dalamnya pun akan kembali tumpah. Engkau kering laksana padang rumput yang panas terkena sinar matahari dan terbakar hangus. Ingatlah, sapi yang kurus tidak enak untuk dimakan dan tidak pantas menjadi hidangan yang mewah. Namun semakin hari, sapi yang kurus itu semakin tinggi, diangkat oleh seluruh manusia. Dengan berbagai macam kemuliaan, disembah dan diagungkan. Dunia adalah rangkaian kehidupan. Akhirat adalah sebuah keindahan dari jadinya rangkaian itu. Manusia hanyalah sebagai ranting dari akarnya dunia, sampai dia dapat tumbuh menyesuaikan dengan perjalanan hidupnya. Mau jadi apakah dia? Berimankah? Tidakkah? Tetapi orang yang sudah mendapatkan sebuah nilai derajat yang tinggi atas nilai ilmu agama pun masih dapat tersesatkan. Karena apa? Keyakinanlah yang menjadi tolak ukur setiap manusia, yang menjadikan dirinya berguna bagi Allah atau
menyia-nyiakan dirinya sendiri. Pakaian bukanlah sebuah unggulan, bukan juga menjadi sebuah penanda. Mentang-mentang seseorang yang berpakaian lusuh dianggap gembel, seseorang yang memiliki pakaian yang indah dengan wangi-wangian dianggap orang yang luar biasa. Imanlah yang menjadi pakaian manusia yang sesungguhnya, sampai dia menjadikan dirinya sebagai seorang hamba yang soleh, yang tidak terkena dengan apapun. Meskipun pelupuk api menempel di pipinya, sukat belenggu rantai mengikat kakinya, dia tidak akan terbakar dan akan terus berjalan. "220 tahun beribadah hanya menjadi sia-sia, mati dalam keadaan su'ul khotimah." Kesaktian, kehebatan akan ilmu dan pengetahuan manusia masih dapat dijangkau hanya dengan kelingking Sang Pencipta, bahkan lebih kecil daripada itu. Siapakah yang berbangga akan ketinggian ilmunya? Siapakah yang merasa hebat akan ketinggian ilmu pengetahuannya tentang dunia ataupun tentang nilai agama sekalipun? Maka itulah mabuk yang sesungguhnya. Hilang kesadaran dirinya, sehingga seluruh ilmu dan pengetahuan yang dipunyai hanya menjadi nilai kebanggaan, sehingga dapat menyalahkan orang lain. Tidak bijaksana, tidak berpandangan baik, merasa benar, merasa suci, merasa tinggi, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin diciumi, ingin diikuti, ingin dicinta. Mabuklah manusia, karena itulah nilai khamr yang paling haram. Ketika manusia tidak sadar akan dirinya, ketika manusia tidak sadar akan dirinya, sudah pasti dia akan meninggalkan Tuhannya, menjinahi akan rahmat Tuhannya. Karena apa? Dia dapat menyekutukan Tuhannya. Dia beranggapan bahwa apa yang dia miliki
adalah hasil dari perbuatan dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dirinya lebih besar dari Sang Pencipta. Mampu terbang ke ketinggian langit. Itulah zina yang paling fatal. Karena dia takut hilang kesadarannya, dibunuhlah setiap hati manusia agar dia mati dalam mengingat Tuhannya. Yang dia ingat hanyalah orang yang berilmu. Karena ketinggian karomahnya, matilah keimanan di dalam hati manusia. Jiwa yang tidak hidup karena memuji bukan kepada Allah, melainkan kepada kehebatan seseorang. Siapakah orang itu? Jika ingin tahu, bercerminlah, maka lihatlah kepada diri sendiri. Sudahkah kita sadar akan apa yang telah kita lakukan? Semasa hidupmu, siapakah yang engkau agungkan? Siapakah yang engkau puja dan puji serta engkau syukurkan? Siapakah yang engkau cinta? Kurasa Allah berada paling belakang untuk dirimu. Maka ketinggian ilmu, kehebatan manusia tidaklah menjadi unggulan dirinya untuk menempati sebuah surga yang isinya adalah kebaikan. Nilai ibadah pun bukan menjadi kunci utama untuk menggapai sisi yang mulia. Bolehkah aku bertanya, adakah manusia yang dapat terbang dengan jasadnya? Tidak. Dengan jiwanya? Dengan hatinya? Adakah manusia yang dapat terbang dengan ketinggian ilmu pengetahuannya? Kalau bukan karena kehendak Sang Pencipta, manusia sudah pasti di dalam keadaan mati. Meminum air pun, jika tidak diberikan indera di dalam setiap tubuh, manusia tidak akan sanggup. Maka jangan jadilah api yang sombong
Jika tanah, jadilah tanah yang merendah. Jika menjadi api, jadilah api yang dapat menghangatkan dan mematangkan sebuah hidangan yang dapat melezatkan dirimu. Jika jadi batu, janganlah jadi kerasnya. Namun, jadilah batu yang berguna untuk membangun sebuah bangunan yang kokoh. Keyakinan yang tidak dapat tergoyahkan. Ingatlah, seluruh manusia dalam keadaan bangga dengan pakaian, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Seluruh manusia dalam keadaan senang dengan puji-pujian, dengan pangkat dan derajat yang dimiliki. Maka selangkah saja seseorang itu berjalan, niscaya dia akan tersalib. Sudah teramat jelas kisah dari masa lalu terulang kembali ke masa kini. Itulah jalannya setan. Itulah jalannya mereka para iblis yang membelokkan manusia. Jika ada niat di dalam hati manusia untuk meningkatkan nilai ibadahnya, iblis akan berada di hadapanmu untuk menuntun dirimu. Jika ada niat hati untuk menuntut ilmu, dia akan mengajarkanmu. Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Air keharaman. Seteguk saja kau minum air itu, akan menjadi keharaman yang membuat dirimu tak berkesadaran. Satu kali kau menggali sebuah pengetahuan dengan penuh hawa keinginan, engkau telah termabukkan. Dan terus bertambah menggali ilmu, menjadi orang yang paling utama dipandang masyarakat, dipandang umat. Seseorang yang telah dihalalkan melalui pernikahan, jika belum
maka akan menjadi keharaman dalam menggauli pasangannya ataupun seseorang yang dicintainya. Siapakah yang Rasulullah cintai? Adalah umatnya. Maka dengan persaksian seluruh manusia memasuki agama Islam, berbaiat dengan datangnya seorang Rasul, telah dihalalkan baginya untuk menggauli, berjumbu dengan iman, memadu kasih dengan kasih sayang Sang Maha Pencipta, sampai hasrat memuncak dalam ketauhidan. Namun seseorang yang belumlah dihalalkan, dia asik menggauli siapa saja dengan terang-terangan. Disampaikanlah apa yang diketahuikannya, diraba, dipeganglah, disetubuhi manusia, melepaskan hasrat keinginannya untuk mengeluarkan cairan di dalam dirinya, cairan hawa nafsu ilmu yang telah terkotori dengan otak dan perasaannya. Maka di zaman ini perzinahan sudah merajalela terang-terangan. Dibunuhlah hati manusia, perasaan dan akal pikirnya. Sungguh benar-benar jalan yang menipu dan menyesatkan. Dianggap benar dalam ibadahnya, dianggap hebat dalam pengetahuannya, dialah bersisa. Apakah kalian manusia mengira bahwa ia hidupannya di masa lalu? Sungguh kehidupan ini akan terus mengulang dan akan ditampakkan kembali dirinya yang melakukan dosa hanya dari seteguk minuman khamar. Bertaubatlah kepada Allah. Dosa-dosa yang dilakukan manusia seluruhnya dalam ketidaksadaran.